Pernah nggak kalian lagi duduk sendirian di kamar yang sepi, terus tiba-tiba mikir, bentar lagi umur gue nambah nih, tanggung jawab makin banyak, dan masa kecil gue udah hilang gitu aja. Rasa takut jadi tua, takut menghadapi masa depan, dan cemas sama waktu yang larinya cepet banget. Dan itu adalah ketakutan paling nyata yang dirasain hampir semua orang dewasa kan. Tapi gimana kalau gue bilang ketakutan eksistensial yang bikin merinding ini sebenarnya udah pernah diceritain secara gamblang di sebuah dongeng anak-anak yang sering kita tonton waktu kecil dulu. Cerita itu adalah Peter Pan. Selama ini kita mengenal Peter Pan sebagai dongeng kisah tentang anak laki-laki yang bisa terbang, berpetualang di Neverland, dan bertarung melawan bajak laut jahat bernama Kapten Hook. Kelihatannya sih simple ya, si baik melawan si jahat. Tapi kalau kita bedah novel aslinya karya J.M. Barrie dari sudut pandang psikologis dan filsafat modern, Neverland bukanlah tempat yang indah coy. Peter Pan bukanlah pahlawan yang polos, dan Kapten Hook bukanlah penjahat murni. Di video kali ini, kita bakal bedah teori gelap di balik perseteruan Peter Pan dan Kapten Hook. Sebuah narasi tentang duka kehilangan, kesehatan mental, paranoia akan waktu, dan analogi mengerikan tentang ketakutan terbesar manusia, kematian. Jadi siapin kopi kalian, matiin lampu, dan mari kita mulai ke sisi gelap Neverland. Gas! Bayangin kalian ada di posisi ini. Kalian lagi berdiri di atas kapal bajak laut di tengah malam yang gelap gulita. Semuanya hening, tapi dari kejauhan permukaan air laut mulai beriak dan samar-samar terdengar suara yang sangat familiar. Detik jam. Keringat dingin mulai mengucur, dada kalian sesak. Rasa panik langsung menjalar ke seluruh tubuh. Buat Kapten Hook, suara detik jam dari perut buaya raksasa yang selalu mengejarnya itu bukan sekedar takut dimakan binatang buas coy. Kalau kita bedah karya asli J.M. Barrie pakai pendekatan psikologis, buaya itu bukan sekedar reptil lapar. Buaya itu adalah personifikasi dari musuh terbesar setiap manusia, waktu. Buaya itu pernah menelan sebuah jam beker yang masih terus berdetak di dalam perutnya. Setiap kali buaya itu mendekat, suara jam bertindak kayak pengingat takdir yang gak bisa dihentikan sama sekali. Detik demi detik yang berlalu memperingatkan Hook kalau umurnya terus berkurang. Fisiknya makin lemah, tubuhnya makin rentan, dan ujung dari perjalanan itu cuma satu coy, kematian. Hook itu bukan sekedar sosok villain yang cuma jahat gara-gara pengen jahat coy. Karena dibalik kostum megahnya, Hook adalah gambaran manusia dewasa yang menderita severe anxiety disorder atau sindrom kecemasan parah dan paranoia eksistensial. Dia panik karena dia tahu kejayaannya memudar dan masa lalunya perlahan menggerogoti sisa usianya. Dia bukan bertarung cuma buat ngalahin Peter Pan. Hook bertarung habis-habisan di Neverland cuma buat bertahan hidup. Sebuah perlawanan puitis tapi tragis dari seorang dewasa yang frustasi melawan takdir kematian yang terus memburunya. Nah, kalau Kapten Hook adalah gambaran orang dewasa yang panik setengah mati sama waktu, sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya Peter Pan? Apakah dia benar-benar pahlawan cilik yang polos, baik hati, dan menyenangkan seperti yang sering kita lihat di dalam adaptasi kartun? Jawabannya enggak sama sekali. Kalau kita baca novel aslinya, Peter Pan adalah bentuk penolakan paling mutlak terhadap realitas atau absolute denial of reality. Peter Pan adalah sosok yang menolak tumbuh dewasa, menolak memikul tanggung jawab, dan menolak kenyataan kalau dunia nyata itu penuh dengan rasa sakit, penuaan, dan penderitaan. Untuk menghindari itu semua, dia menciptakan atau terjebak dalam sebuah dunia bernama Neverland, tempat di mana waktu seolah-olah berhenti dan hukum alam tidak berlaku coy. Tapi kebebasan abadi yang dimiliki Peter Pan itu punya harga yang sangat mahal coy. Karena untuk tetap menjadi anak-anak selamanya, Peter harus kehilangan empati manusianya. Dalam teks asli tulisan J.M. Barrie, Peter Pan digambarkan punya ingatan yang sangat pendek. Dan ingatan itu sengaja dibuang oleh pikirannya sendiri. Dia dengan gampang melupakan teman-temannya yang tewas, bahkan melupakan orang tua yang pernah menyayanginya di dunia nyata. Kebebasan Peter Pan dibangun atas amnesia emosional yang dingin coy. Dan di titik ini, kepolosan Peter Pan bukan lagi hal yang menggemaskan, tapi sesuatu yang mengerikan. Dia adalah wujud egoisme murni yang menolak kenyataan demi menjaga ilusi bahwa dia nggak akan pernah tua coy. Makanya kalau kita tarik garis lurus dari karakter mereka berdua, pertarungan antara Peter Pan dan Kapten Hook di Neverland itu sebenarnya bukan sekedar duel klasik antara si pahlawan dan si penjahat. Ini adalah benturan filosofis yang sangat kelam dan tragis. Kapten Hook adalah sosok dewasa yang terus berjuang, tertatih-tatih bertahan hidup di tengah teror takdir kematian yang diwakili oleh buaya berdetak itu. Dia tahu waktunya terbatas, makanya setiap jengkal usahanya adalah bentuk naluri bertahan hidup manusia yang paling mendasar. Sementara Peter Pan dalam ketidakpedulian dan kepolosannya yang sangat ekstrim, justru bermain-main dengan konsep kematian itu sendiri.
Bagi Peter Pan, nyawa dan bahaya cuma permainan tanpa konsekuensi. Bahkan dalam beberapa analisis teori gelap dan literatur turunan Peter Pan, Neverland seringkali ditafsirkan bukan sebagai pulau fisik yang indah, melainkan limbo cuy, sebuah alam transisi antara kehidupan dan kematian. Dalam sudut pandang ini, Peter Pan bukanlah penyelamat yang membawa anak-anak berpetualang, melainkan entitas misterius yang menjemput jiwa anak-anak agar mereka tidak pernah merasakan sakitnya tumbuh tua di dunia nyata. Di titik ini, perseteruan antara mereka menjadi sangat ironis. Kapten Hook bertarung mati-matian untuk mempertahankan sisa usianya sebagai manusia, sedangkan Peter Pan bertarung untuk menjaga ilusi abadi bahwa waktu dan kematian itu tidak pernah ada. Pada akhirnya, dongeng seringkali kita ciptakan bukan cuma buat menidurkan anak-anak kan, tapi sebagai mekanisme pelarian dari realitas dunia nyata yang kadang terlalu kejam, dingin, dan penuh duka. BM Jerry sendiri menulis cerita Peter Pan bukan cuma tanpa alasan. Ada tragedi pribadi yang sangat mendalam di baliknya, di mana ketika Barry ini masih kecil, kakaknya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang tragis. Ibunya yang sangat berduka secara psikologis memilih untuk terus mengingat almarhum anaknya sebagai sosok yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dari situlah Peter Pan lahir coy. Dan cerita ini sebenarnya bukanlah sekadar dongeng sebelum tidur tentang peri dan pulau ajaib. Ini adalah refleksi emosional yang sangat mendalam tentang rasa duka karena kehilangan, ketakutan mendalam seorang manusia ketika harus menjadi tua, dan perjuangan berat untuk menerima fakta bernama kematian. Seperti satu kalimat paling ikonik dan legendaris yang ditulis langsung dalam buku karya J.M. Barrie coy. Meninggal itu akan menjadi petualangan yang sangat besar. Sebuah pengingat yang dingin tapi sangat jujur. Tak peduli sekeras apapun kita berlari, sekuat apapun kita bersembunyi di dalam Neverland kita masing-masing, suara detik jam itu akan selalu ada. Dan pada akhirnya tidak ada satupun dari kita yang bisa lari dari takdir waktu.